Ingin memainkan game di tablet istriku. Namun tanpa sengaja menemukan album tersembunyi. Tanpa sadar aku membukanya. Seketika. Pupil mataku gemetar. Tekanan darah melonjak. Kepalan tangan mengepal erat, dunia runtuh seketika. Pengkhianatan 1080p. Bahkan tidak disensor. Ponsel berdering. Aku melirik, itu pesan dari Wan Yu. Wan Yu adalah istriku. Nama lengkapnya adalah Jiang Wan Yu. Saat ini dia adalah wanita tercantik di unit semi pemerintahan di sini. Aku membuka pesan itu, dia mengeluh harus lembur lagi. Suamiku. Seperti biasa. Tidak pulang untuk makan malam. Ada penelitian dari kota yang harus menemaniku makan malam kerja. Tanpa ragu aku membalas 3 kata. Baiklah, kotak dialog menunjukkan bahwa dia sedang mengetik. Benar saja, pesan segera datang lagi. Tidak marah kan? Apakah kamu sudah terbiasa aku lembur? Akhir-akhir ini kamu tidak peduli padaku. Aku tersenyum pahit. Apa yang dia katakan benar. Dulu saat pulang kerja, aku selalu mengiriminya pesan. Bertanya apakah dia harus lembur lagi. Apakah mau pulang untuk makan malam? Tidak marah, sudah terbiasa. Kamu 9 dari 10 kali sedang lembur. Dia membalas dengan stiker yang menunjukkan rasa malu. Aduh. Aku merasa sangat lelah. Menurutmu apakah aku harus santai saja? Aku juga ingin seperti wanita lain. Menghabiskan semua pikiran dan energi pada suami dan anak-anak. Pekerjaan bisa dilakukan dengan asal-asalan saja. Aku mencibir, dia benar-benar pandai berpura-pura. Dia terbiasa menggunakan taktik tarik ulur seperti ini untuk membodohi. Dia tahu aku mendukung wanita untuk memiliki cita-cita dan karir sendiri. Namun dia seringkali mengatakan sendiri bahwa dia harus lembur. Tujuannya adalah agar aku secara aktif mendukungnya untuk lembur. Hehe. Aku juga cukup pandai berpura-pura. Istriku yang cantik tidak boleh meniru wanita-wanita biasa itu. Keadaanmu yang sepenuh hati dalam bekerja adalah hal yang paling aku kagumi. Dia mengeluh dengan suara manja. Suami orang lain semua berharap istri dan anak-anak berada di ranjang yang hangat. Rekan kerjaku, Lawang, berkata, tidak ada pria yang mau istrinya tidak peduli pada keluarga. Hanya kamu yang tidak takut aku lelah dan setiap hari menyemangatiku untuk berkarir dengan semangat. Lawang, pria tua yang rambutnya mulai menipis yang dulu mendukung pusat. Aku teringat tahi lalat di pantatnya dengan sehelai rambut hitam tebal dan panjang. Rasanya ingin tertawa terbahak-bahak. Justru karena istriku berbeda dari yang lain. Cantik, percaya diri, pintar dan cakap. Aku berharap kamu tidak menyia-nyiakan bakatmu. Dan bisa memiliki karir yang sesungguhnya. Bukannya seperti istri orang lain. Tanpa wawasan. Tanpa ambisi. Bagaimana mungkin orang-orang biasa itu bisa dibandingkan denganmu? Apa yang Lawang tahu? Sepertinya aku punya bakat berbahasa. Hanya dengan beberapa kata. Wan Yu benar-benar berbunga-bunga hatinya. Aduh. Wajahnya memerah. Kalau begitu aku pergi bekerja dan berkarir dulu. Terima kasih suami. Dukung, muah-muah-muah. Aku tanpa ekspresi. Melempar ponsel ke atas meja. Duduk sendirian di kantor melihat keluar. Langit mendung. Ramalan cuaca mengatakan akan hujan. Tapi belum juga turun. Langit mendung seperti wajahku. Namaku Zhang Yida. Belajar kedokteran. Awalnya bekerja di rumah sakit besar 5 tahun lalu. Ayahku meninggal dunia karena kecelakaan. Aku mengundurkan diri dan mewarisi klinik pengobatan tradisional Tiongkok miliknya. Aku dan Wan Yu bertemu melalui kencan buta. Dia sangat cantik. Dan kata-katanya sangat menyentuh. Hampir cinta pada pandangan pertama. Mengejarnya selama setengah tahun. Bisa bekerja dan mengurus anak di rumah. Satu keluarga dengan 4 orang. Ditambah ibuku hidup bahagia bersama. Hehe. Aku mencibir, semuanya palsu. Saat membuka pintu rumah. Aku langsung memasang wajah tersenyum. 2 putraku mendengar suara pintu terbuka. Dan berlari riang ke arahku.
Putra sulung sudah sekolah dasar. Sudah besar. Lebih tertutup. Tidak melompat ke arahku seperti adik. Ayah, ayah, teriaknya sambil bertanya minta permen lollipop. Dia seperti orang dewasa kecil. Melipat tangan mengejek adiknya. Mulutnya mencela. Apakah kamu laki-laki sejati? Sudah besar masih minta permen lollipop? Aku langsung menggendong putra bungsu. Mengeluarkan 2 permen lollipop dari saku. 1 untuk putra bungsu. 1 lagi kulempar ke putra bungsu. Melihat putra sulung menangkapnya. Raut bahagia di wajahnya sekilas terlihat. Aku tersenyum. Mengelus kepalanya. Mendorongnya masuk. Melihat apa masakan enak yang dibuat nenek hari ini. Ibuku keluar dari dapur. Masih memegang sebatang daun bawang di tangannya. Tersenyum dan berkata, "Sudah pulang? Sudah membuat iga babi kecap. Menggoreng ikan sedikit. Sebentar lagi selesai. Bawa cucu kesayanganku untuk cuci tangan." Setelah makan malam yang ramai, kami membantu mengerjakan PR. Putra sulung. Selesaikan PR lalu mandi. Membereskan dan membujuk kedua leluhur kecil itu. Setelah tidur akhirnya ada sedikit waktu luang. Aku dan ibu duduk di ruang tamu menonton TV. Hampir 10 tahun. Sejak aku hamil. Dia sudah mengajukan pensiun dini. Awalnya merawat Wan Yu saat melahirkan. Kemudian merawat masa nifas. Merawat putra sulung. Putra sulung masuk taman kanak-kanak. Kemudian melahirkan putra kedua. Lalu merawat Wan Wan. Merawat masa nifas. Merawat putra kedua. Merawat rumah ini. Wan Yu jarang di rumah. Pekerjaanku juga sibuk. Rumah ini hampir sepenuhnya bergantung padanya. Melihat rambut putih di pelipisnya. Mataku terasa perih. Pada akhirnya, putraku yang tidak becus ini yang membuatnya menderita. Aku mengeluarkan kunci mobil dari saku. Mengayunkannya di depannya. Ibuku melirik kunci itu. Agak bingung. Beli mobil baru ya? Aku tersenyum. Ya, aku membeli mobil baru. Tapi ini mobil RV untukmu. Dia tampak sedikit terkejut. Benarkah? Kenapa membelikanku mobil RV? Aku berlutut di depannya. Membuatnya terkejut. Dia panik menyuruhku berdiri. Aku tidak berdiri dan mendongak. Ibu, kau sudah menderita bersamaku selama bertahun-tahun. Tahun itu Wanyu hamil. Kau khawatir dan pensiun dini untuk membantuku merawatnya. Merawat anak-anak. Merawat rumah ini. Kau sudah tinggal di sini selama 7 atau 8 tahun. Anakmu ini minta maaf padamu, aku menghentikannya berbicara dengan mata merah. Sekarang kedua anak sudah sekolah, yang satu SD. Yang satu TK. Aku dan Wanyu sudah berdiskusi. Mempekerjakan pengasuh untuk membantu menjemput dan mengantar anak-anak, memasak. Memberimu libur. Agar kau bisa jalan-jalan. Air mata ibuku jatuh dan dia gemetar. Tangan kirinya membelai kepalaku. Aku meletakkan kepalaku di pangkuannya. Dulu ibu sangat suka bepergian. Ketika ayah masih hidup. Setiap liburan sekolah. Mereka selalu mengajakku jalan-jalan. Saat itu ibu melompat-lompat. Makan dan minum. Dalam tatapan lembut ayah. Dia seperti gadis kecil yang ceria. Setelah ayah meninggal. Ibu bersedih selama beberapa tahun. Sampai aku menikah dan punya anak. Dan membawanya ke sisiku. Ibu mungkin teringat. Ayah sudah meninggal. Setelah beberapa saat, ibu menenangkan diri. Bawa aku berdiri. Kamu benar-benar sudah berdiskusi dengan Wanyu. Cahaya bintang berkelip di matanya. Aku tersenyum dan berkata. Sudah dibicarakan? Mobil RV diparkir di bawah. Nanti kamu turun dan lihat apakah pengasuh sudah beres. Aku berencana memberimu kejutan. Ibu berdiri dengan terengah-engah. Agak mendesak. Dan agak bergumam. Tentu saja, ibu tidak tahu bagaimana mengatakannya kepada putranya. Ibu tidak pernah berpikir akan memiliki kesempatan untuk keluar dan melihat-lihat.
Aku berencana untuk hidup dengan tenang bersamamu. Aku tertawa. Aku mengerti. Aku tahu kamu masih muda, Ibu. Kamu bahkan belum berusia 60 tahun. Pergi dan lihat mobil RVMU. 10 tahun ke depan, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Hanya saja kamu harus menelepon putramu setiap hari. Beritahu aku di mana kamu berada. Oke, ibu keluar dengan gembira. Bahkan tidak sempat mengganti sandal, aku kembali ke kamar tidur. Melihat di meja samping tempat tidur, foto pernikahan Wan Yu mencibir. Ibu adalah satu-satunya kelemahanku. Aku sangat menyesal. Sebenarnya aku sudah lama menyadarinya. Ibu suka menonton video pendek tentang mobil RV. Dia membutuhkan kebebasan. Hanya saja aku tidak ingin kehilangannya. Hanya saja aku bergantung padanya. Bantu aku merawat anak-anak dan keluarga. Hanya saja aku egois dan mengabaikan hobinya. Sekarang dia sudah diatur dengan baik. Aku tidak punya kendala apapun. Aku bisa membantai ke segala arah. Kurasa aku sudah gila. Wan Yu membelikanku mobil RV untuk ibuku. Dan menyewa pengasuh. Reaksi di rumah tidak terlalu besar. Pada hari aku mengantar ibuku pergi. Dia bahkan jarang tidak lembur. Bersama-sama membawaku dan kedua putraku, sekeluarga berempat. Berdiri berjajar di pinggir jalan. Menyaksikan mobil RV melaju pergi. Kedua anak itu tidak terlalu senang. Anak sulung tidak terlalu menyukai pengasuh baru. RR sangat lengket. Terutama pada nenek. Beberapa hari ini, ibuku ragu-ragu. Sebentar melihat mobil RV. Sangat bersemangat. Sebentar melihat kedua anak. Air mata berlinang. Orang tua. Anak-anak sedih. Hatiku terasa perih. Menasihati berulang kali, untungnya kedua anak itu cukup penurut. Dan perlahan mulai akrab dengan pengasuh. Tidak begitu menolak lagi. Ibuku baru sedikit lega. Dan dengan tenang mempersiapkan perjalanan RV-nya. Wan Yu menatap ke arah mobil RV menghilang. Dengan sedikit perasaan kehilangan. Aku melihatnya keluar dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Iri, ya? Dia mengangguk. Dengan tatapan penuh kekaguman. Benar-benar iri. Bisa pergi berkeliling dengan bebas seorang diri. Lihatlah, kedua anak itu menyeringai diam-diam. Perhatikan citra wanita suksesmu. Dia jelas sangat senang. Melompat selangkah lagi di depan kedua anak itu. Memeluk kedua anak itu. Mencium mereka masing-masing. Bermain dengan mereka. Aku tersenyum melihat kebahagiaan satu orang dewasa dan dua anak kecil di dalam hatiku. Kebencian yang meluap-luap. Jika aku tidak menemukan rahasianya, aku pikir aku sekarang harus menganggap diriku sebagai pria paling bahagia di dunia ini. Suami yang paling bahagia. Ayah yang paling bahagia. Tapi sekarang aku ingin menjadi pria paling kasar dan tak tahu malu di dunia ini. Menggunakan makian paling kejam untuk menyerangnya dengan tinju. Menggunakan kekerasan untuk menyiksanya. Lihatlah ibu kota seksualitasku. Seperti ibu tiriku. Aku membeku sejenak. Berbalik menatap matanya yang berkilauan. Aku tertawa. Wan Yu. Aku merasa aku terlalu tidak berbakti. Dia bergumam bingung. Kenapa kamu merasa seperti itu? Aku menepuk tangan ibuku yang tidak lagi muda. Sebenarnya aku sudah lama tahu bahwa ibuku suka mobil RV. Ketika dia punya waktu luang, dia suka menonton video pendek tentang perjalanan RV. Tapi aku selalu tidak ingin dia pergi. Salah satunya adalah keluarga kecil kita ini. Terutama kedua anak itu. Membutuhkan bantuannya. Yang lainnya adalah setelah ayahku meninggal. Aku sangat takut ibuku meninggalkanku. Aku berharap setiap kali pulang aku bisa melihatnya, dia menggeser tubuhnya.
Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Aku kira aku tahu maksudmu. Seringkali, demi kenyamanan kita sendiri, kita mengabaikan kebutuhan orang tua. Aku tertawa. Dia benar-benar wanita yang cerdas. Aku pikir kamu juga harus berdiskusi dengan Xiao Feng. Akhir-akhir ini setiap kali pergi ke rumah mertua, aku selalu mendengar dia sangat merindukan masa kecilnya di kampung halaman di desa. Bukankah tahun lalu kembali dan memperbaiki rumah tua? Aku lihat dia sangat ingin kembali dan tinggal. Tapi mungkin karena ibumu ingin melihat cucu. Dia tidak enak. Kembali sendiri. Xiao Feng adalah adik iparku. Nama lengkapnya adalah Jiang Feng. Adalah anak laki-laki dari keluarga kaya tanpa ambisi besar. Wanyu tampak berbinar. Menangis sambil duduk. Kamu benar? Setiap kali dia kembali, dia selalu mengomel. Ingin bercocok tanam. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, keponakanku juga sudah sekolah dasar. Sepenuhnya bisa seperti kita. Mempekerjakan seorang pengasuh. Biarkan ayah dan ibu kembali ke kampung halaman saat mereka masih muda. Aku tertawa. Ya. Selagi tubuh mereka masih kuat. Kembali dan tinggal selama 3 atau 5 tahun. Menikmati kehidupan pedesaan. Ketika tubuh mereka tidak sekuat ini beberapa tahun lagi. Jemput mereka kembali. Setiap kali Wanyu bangun, dia menelepon. Ayah, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Aku tertawa. Dia memiliki satu keuntungan lagi. Kemampuan bertindak yang kuat. Dan relatif agresif. Dia akan memastikan apa yang ingin dia lakukan. Adik iparku tidak seperti aku. Sebagai orang yang lepas tangan, semua urusan rumah tangga diserahkan kepada orang tua. Jika mertua benar-benar pergi, aku khawatir itu akan menjadi kekacauan. Terlebih lagi, istri Jiang Feng bukanlah orang yang baik. Setelah dia selesai menelepon, aku sudah memejamkan mata dan tertidur. Dia mendekat, ingin masuk ke pelukanku. Aku bergumam. Berbalik memunggunginya. Dia tertidur lelap. Aku mendengar dia menghela napas. Perlahan menjadi panas. Dewan sudah tidur. Aku membuka mataku. Berusaha mengendalikan tubuhku. Agar tidak gemetar. Berusaha untuk tidak mengepalkan tinju. Aku sangat membencinya. Baru-baru ini aku menerima seorang guru wanita. Bernama Bai Jie. Berusia 50 tahun lebih, tipikal menopause. Gejala mudah marah. Lekas marah. Tidak bisa tidur. Sebentar panas. Dewan dingin. Saya memberinya beberapa obat. Mengatakan bahwa setelah meminumnya, gejalanya membaik. Jadi dia sering datang dan sangat banyak bicara. Hampir menganggap klinik pengobatan Tiongkok saya sebagai klinik psikologis. Berbicara tentang anak-anak. Berbicara tentang suami. Berbicara tentang keluarga. Setelah mendengarkannya beberapa kali, baru saya memilih kata-kata. Secara tidak sengaja memberitahunya bahwa suaminya, Youyang, adalah atasan langsung Wan Yu. Ketika Bai Ji mendengar bahwa istri saya adalah Wan Yu, raut wajahnya aneh. Menatapku. Ragu-ragu. Saya pura-pura tidak melihat ekspresinya. Dan mendengarkannya dengan linglung. Mengobrol beberapa patah kata. Dan mengirimnya pergi. Menatap punggungnya saat dia pergi. Wajahku muram. Bai Ji ini adalah titik masuk yang saya pilih dengan cermat. Dia memiliki latar belakang keluarga yang unggul sejak kecil. Ayahnya adalah seorang pemimpin kelas berat di sini saat itu. Dia adalah anak bungsu di keluarga. Sangat dimanjakan. Naif, murni, jujur. Sedikit pemarah. Dulu, Youyang berusaha keras untuk menikahinya. Setelah menikah, pasangan itu saling mencintai. Youyang hampir selalu menurutinya. Bahagia. Hampir 20 tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, konflik telah muncul. Youyang sering beralasan lembur. Tidak pulang. Dan tidak mempedulikannya.
Dia marah dan bertengkar. You yang mengabaikannya. Atau membanting pintu dan pergi. Beberapa kali dia ingin lari pulang dan menangis. Tetapi menemukan bahwa ayah tua yang menderita trombosis otak sudah sulit untuk mendukungnya. Dia hanya bisa merasa frustrasi. Ditambah dengan gejala menopause, setiap hari mudah tersinggung. Ini baru memberiku kesempatan untuk menemukan pengobatan tradisional Tiongkok saya ini. Ini wanita bodoh. Paruh pertama hidupnya terlalu bahagia. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa kebahagiaannya semuanya berasal dari ayahnya yang seorang pemimpin. Begitu ayahnya ini sakit dan tidak berguna, suaminya berubah. Manusia sangat sulit melihat dan menerima kenyataan. Kekesalannya sudah berlangsung cukup lama. Begitu ada titik pemicu. Di bawah dorongan hati. Guru wanita yang jujur ini kemungkinan besar akan memberiku kejutan. Beberapa hari ini Wan Yu selalu pulang dengan marah. Orang tua mertuanya benar-benar terpukul olehnya. Berniat untuk kembali ke kampung halaman dan tinggal selama beberapa tahun. Jiang Feng kurang puas. Istri Jiang Feng sangat menentang. Terlambat menyadarinya. Saat pasangan terlalu otomatis. Bertahun-tahun ini, uang pensiun ayah dan ibu semuanya digunakan untuk mereka. Membeli rumah dan mobil. Air dan listrik, gas. Termasuk mereka melahirkan anak. Setelah melahirkan, membesarkan anak. Hampir semua biaya adalah dari ayah dan ibu. Mereka hanya bertindak sebagai pengurus lepas tangan. Sebagai parasit pada orang tua. Ketika sudah terbiasa, mereka takut ayah dan ibu pergi. Dan mereka sendiri harus mengeluarkan uang untuk menghidupi keluarga. Aku menasihatinya meskipun begitu. Aku juga berharap ayah dan ibu kembali ke kampung halaman dan tinggal selama beberapa tahun. Untuk menikmati kedamaian. Tapi jujur saja. Seperti aku sebenarnya dari lubuk hati tidak ingin ibuku pergi. Adik ipar dan istrinya tidak ingin ayah dan ibu pergi. Juga melirik Wan Yu. Ekspresi wajah yang tidak berkomitmen. Aku menambahkan lagi. Lagi pula, aku pikir ibuku bisa pergi. Yang paling penting adalah ada kamu, menantu yang bijaksana dan pengertian. Jika kamu tidak setuju, atau jika aku tidak memiliki kepercayaan diri ini, bahwa kamu akan setuju, aku mungkin tidak akan memutuskan untuk membiarkannya pergi. Wan Yu melotot padaku. Tertawa. Pujilah aku. Sebelum aku sempat bereaksi, dia mengambil ponselnya lagi untuk menelepon. Aku samar-samar mendengar beberapa kalimat. Kalian jangan terlalu egois. Setiap hari bermain-main di tubuh ayah dan ibu. Jangan kira aku tidak tahu. Sebulan kemudian, kami sekeluarga berempat mengantar orang tuanya kembali ke kampung halaman. Di sebuah kabupaten kecil di utara yang dikelilingi pegunungan dan sungai. Sebuah villa kecil 2 lantai yang baru direnovasi tahun lalu dan lengkap dengan segala fasilitas. Aku membawakan ayah mertua 1 set pancing profesional. Agar dia tidak bosan. Di sungai kecil yang berjarak kurang dari 300 meter dari rumah. Memancing, dan membawakan ibu mertua sekotak besar peralatan kaligrafi. Kertasnya juga sangat profesional. Ibu mertua adalah wanita berbakat di masa mudanya. Kaligrafi dan lukisan tradisionalnya cukup terkenal. Kebetulan saat itu liburan musim panas. Wan Yu jarang mengambil cuti. Kami sekeluarga berempat menemani kedua orang tua itu selama 3 atau 4 hari. Selama periode ini, aku hampir tanpa henti membersihkan dan merapikan seluruh villa kecil itu dari dalam dan luar. Agar kedua orang tua itu tinggal dengan nyaman. Dan tidak lagi memikirkan kedua putranya yang tidak berbakti itu. Saat menantu perempuan kembali ke kota, Wan Yu menerima telepon. Suara istri Jiang Feng sangat menusuk. Kak, kau benar-benar berbakti. Kami semua pura-pura berbakti. Aku dan adikmu mengakui kekalahan. Tapi belakangan ini aku sering mendengar desas-desus. Kak, kau sangat pintar. Bukankah semua orang bilang kebenaran akan terungkap juga? Apa kau tidak takut Wan Yu akan marah? Dan menutup teleponnya. Aku menatapnya. Jangan marah pada orang yang tidak masuk akal. Dia tidak bersuara.
Tapi ekspresinya sedikit mereda. Setelah kembali dari kampung halaman, Wan Yu kembali memulai mode lembur gila-gilaan. Kadang-kadang bahkan tidak pulang semalaman. Tanyakan pada pihak yang memberi pinjaman. Dia mengirimiku foto tempat tidur lipat di kantor. Aku hanya melihatnya sekilas. Dan langsung menemukan masalahnya. Cahaya siang dan malam tidak sama. Mungkin dia tidak menyadarinya. Atau mungkin dia terlalu percaya diri. Tidak pernah menyangka aku akan mencurigainya, kan? Tengah malam dia mengirimiku foto yang diambil di siang hari. Aku mencibir. Akhir-akhir ini adik ipar dan istrinya bertengkar setiap hari. Adik ipar semakin tidak ingin pulang. Kudengar diajak teman-teman buruknya untuk pergi ke bar setiap hari. Sepertinya aku yang akan celaka. Frekuensi Bai Jie datang mencariku juga semakin tinggi. Setiap kali datang, tatapannya aneh. Dia juga sudah tidak tahan lagi. Setiap malam aku berada di ruang kerja yang kosong. Membolak-balik 2 laporan tes DNA. Mengertakkan gigi. Layar komputer menampilkan gambar yang tidak senonoh. Aku berputar-putar di ruang kerja. Aku benar-benar gila. Aku menemukan semua ini saat libur hari buruh. Wan Yu berkata. Unit mengadakan kegiatan inovasi. Kebetulan memanfaatkan libur May Day. Untuk fokus mempersiapkan diri. Lalu dia menghilang. Saat itu aku tidak menyadari bahwa toko obat Cinaku juga libur. Ibuku membawa anak-anak berlibur. Di rumah hanya tinggal aku seorang untuk beristirahat. Suatu malam, dengan malas aku berdiskusi kasus dengan teman melalui pesan. Aku melihat sekilas materi dengan ponsel. Aku terkejut. Dengan santai aku mengambil tablet di ruang kerja. Tablet di Nakas memiliki kata sandi. Tetapi semua kata sandinya sama, yaitu tanggal lahirnya. Aku membukanya tanpa kesulitan. Setelah selesai berdiskusi dengan teman, aku mengacak-acaknya sebentar. Baru saja ingin meletakkan tablet untuk tidur. Layar malah menampilkan berkas video yang dipenuhi dengan tanggal dan waktu. Sampulnya semua Wan Yu. Saat itu, banyak pikiran muncul di benakku. Apakah Wan Yu sangat suka merekam video? Apakah ini cara wanita yang mencintai kecantikan untuk merekam kehidupan sehari-hari? Mungkinkah istriku yang sibuk hingga jarang terlihat punya waktu bermain TikTok? Apakah dia punya akun TikTok? Aku agak tidak ingat. Tapi mengapa ada tanggalnya? Mengapa orang-orang itu semua ingin membangunkan saya dan membuka sebuah video dengan tangan kiri saya yang gemetar? Kemudian hidup saya jatuh ke dalam kegelapan. Video itu ditandai tanggal 21 April. Adegan yang sangat kotor. 2 orang telanjang bulat. Berbagai pose. Berbagai alat. Berbagai gaya. Mata saya menjadi gelap dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Saya terhuyung-huyung. Bangkit dan keluar dari kamar tidur. Ke ruang tamu. Ke dapur. Ke toilet. Tidak tahu harus kemana. Saya memegangi kepala dan berjalan-jalan di rumah. Tidak tahu sudah berapa lama. Akhirnya berbaring di lantai ruang tamu. Merasa dunia ini begitu tidak nyata. Wan kembali setelah acara selesai sudah setengah bulan. Setelah itu, ekspresinya yang cerah seperti biasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya sama sekali tidak bisa menggabungkan wanita yang ceria dan cantik yang sedang bercanda dengan kedua anaknya di depan saya ini. Dengan wanita yang linglung dan gila dalam video. 48 pria. Dan bahkan membutuhkan 2 atau 3 pria dalam satu malam. Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam pakaian tidur saya, seluruh tubuhku menjadi kaku. Bahkan merasa mual dan ingin muntah. Kenyataannya, saya benar-benar muntah, berlari ke toilet dan memeluk toilet sambil menangis terseduh-seduh. Ibuku mendengar suara itu dan ketakutan. Berlari untuk menegurku, seorang dokter. Kenapa masih membuat perutku bermasalah? Aku menoleh dan melihat ibuku berdiri di sampingnya dengan sedikit bingung. Hatiku terasa sakit. Ada sesuatu. Bahkan tidak bisa menunggu. Aku berbalik dan langsung berkata. Ibuku menjerit. Sangat menyayat hati. Aku melihat ke tanah, ada darah. Hehe.
Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar muntah darah. Sejak saat itu, perutku jadi tidak enak. Aku pernah berpikir untuk membanting tablet itu ke wajahnya. Aku pernah berpikir untuk mengunggah video itu ke internet. Aku bahkan pernah berpikir untuk mengirim video itu ke grup keluarganya. Translate_text. Aku juga berpikir untuk membuat keributan di tempat kerjanya. Tetapi pada akhirnya aku merasa itu tidak cukup. Jauh dari cukup. Tes DNA tidak sulit bagi dokter sepertiku. Cari alasan untuk memberi ibuku libur. Aku membawa anak-anak bermain ke taman bermain. Sekalian mampir ke toko obat tradisionalku. Sementara anak-anak bermain dengan gembira. Aku mengambil obatnya tanpa suara. Aku bertanya-tanya apakah mungkin Wanyu masih memiliki sedikit akal sehat untuk bersenang-senang di luar. Setidaknya memastikan anak itu adalah anakku. Bahkan aku berpikir, kalaupun ada satu yang milikku, aku tidak akan sampai gila. Tidak ada satupun, kedua anak itu bukan milikku. Aku mengurung diri di toko obat tradisional. Menangis siang dan malam seperti mencuci muka. Menatap wajahku di cermin. Sukses dalam karir. Keluarga bahagia. Hehe, semua ini. Dulu aku bangga dengan label ini. Bukan hanya lelucon. Ini adalah ironi terbesar di dunia. Aku ragu berulang kali, menyimpan secerca harapan terakhir. Mengirim sampel ke lembaga tes DNA. Hehe. Terbukti? Kemampuan profesional saya masih lumayan. Lembaga ahli membenarkan lembaga saya. 2 anak, 2. Anak-anak yang telah kucurahkan begitu banyak tenaga. 2 anak yang ibuku besarkan dengan susah payah. Bukan milikku. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Apakah dia gila? Bukan aku yang kumaksud. Aku berbicara tentang Wanyu. Beraninya dia. Apakah dia tidak memikirkan konsekuensi jika ketahuan? Tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan. Bukan hanya tidak bisa dimaafkan. Tidak termaafkan. Aku akan membuatnya menderita selamanya. Adik iparku ditangkap karena main pelacur. Ketika aku menggunakan 5.000 yuan untuk membawa Jiang Feng yang lesu dari kantor polisi. Aku bertemu dengan istri Jiang Feng yang wajahnya pucat. Dia memegang sebatang kayu. Aku tanpa sadar mencoba menghentikannya. Dipukul dengan tongkat di lengan. Sakitnya membuatku segera menariknya kembali. Menoleh ke belakang. Adik iparku melarikan diri. Dia tidak berhasil melarikan diri dan dikelilingi oleh kerumunan penonton. Semua orang melihat. Wanita memukuli pria dan secara sengaja atau tidak sengaja menghalangi kakinya. Istrinya tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengayunkan tongkat kayu. Memukulnya tanpa ampun. Jiang Feng dipukuli dan berteriak. Aku memutuskan untuk tidak peduli dengan begitu banyak orang, toh tidak akan mati. Karena istrinya sudah tahu. Kemarahan ini jika tidak dilampiaskan akan mencekik Jiang Feng. Akhirnya hanya memeluk kepalanya dan meringkuk di tanah. Bahkan tidak berani berteriak Jiang Feng. Istrinya lelah memukul. Melempar tongkat kayu ke tanah. Keke tertawa. Kamu ini? Pekerjaanmu berantakan. Keluarga tidak diurus. Setiap hari makan dan minum dengan sekelompok teman buruk. Aku sudah tahan. Tidak kusangka kamu malah pergi melacur. Keluarga Jiang kalian menganggap diri kalian bermartabat tinggi. Tidak kusangka muncul seperti ini. Dia menendang kepala Jiang Feng 1 kali dan 1 kali lagi. Jelas tidak punya tenaga tapi seolah-olah tidak menendang. Orang itu tidak bisa berdiri tegak. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan riuh. Istri Jiang Feng berlinang air mata. Akhirnya berhenti menendang. Menoleh dan menatapku sekilas. Kakak ipar, kakak ipar. Lihat betapa sengsaranya aku. Aku beritahu kamu. Kamu lebih sengsara dariku. Lebih sengsara dariku. Aku tersenyum pahit. Menasihatinya untuk kembali. Dia menangis dan tertawa. Kakak ipar pengecut ini. Aku benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal, aku akan kembali dan bercerai. Orang seperti ini membuatku jijik.
Setelah mengantar Jiang Feng pulang, aku menelepon Wan Yu. Dia terdengar sedikit tidak sabar di telepon. Ada apa? Saat ini menelepon, aku masih sibuk. Apakah ini kencan rahasia? Aku mencibir dalam hati. Apa yang dikatakan istri adik iparku benar. Keluarga Jiang benar-benar khusus menghasilkan, pembuat, mungkin maksudnya pembuat masalah atau orang yang tidak berguna. Satu melakukan pelacuran. Satu lagi, hehe. Tidur seranjang dengan sekelompok pria. Aku secara singkat menceritakan tentang Jiang Feng yang ditangkap karena pelacuran. Dan dipukuli oleh istri Jiang Feng. Serta masalah perceraian. Sepertinya teman-teman yang diajari Xiao Feng memang tidak terlalu bisa diandalkan. Bagaimana orang lain bisa tahu hal semacam ini? Mungkin mereka sendiri yang membocorkannya. Wan Yu terdiam lama. Aku tidak bisa menahan tawa. Namun nadaku sangat berat dan tulus. Sebaiknya kau pergi dan membujuknya. Orang tua mertua baru saja kembali ke kampung halaman belum lama ini. Jika mereka berdua benar-benar bercerai, bagaimana menjelaskannya kepada mereka? Wan Yu mendengus. Bodoh. Aku pikir, bodoh, yang dia maksud adalah Jiang Feng menurut pandangannya. Dia pasti tidak akan berpikir bahwa pelacuran adalah hal yang tak tertahankan. Dia tidak merasa Jiang Feng seharusnya tidak melakukan pelacuran. Dia seharusnya merasa jijik karena Jiang Feng begitu bodoh hingga tertangkap basah. Hehe. Aku menasihati lagi, istri Xiao Feng tidak bisa mengatakan beberapa hal kepadaku sebagai kakaknya. Sebaiknya kau pergi dan membujuknya tentang masalah pernikahan. Bagaimana bisa mengatakan cerai begitu saja? Berikan adik ipar kesempatan lagi. Selama dia bertobat. Lebih baik daripada bercerai, kan? Dia mendengus lagi. Aku akan lihat nanti. Jiang Feng diusir dari rumah. Wan Yu memintanya untuk tinggal di rumahku. Dia tidak mau dan pergi ke hotel. Guan Yu pergi membujuk. Istri Jiang Feng bahkan tidak mengizinkannya masuk. Guan Yu kembali dengan marah. Aku melihat ekspresinya sedang marah. Tidak bisa membujuknya. Normal, pergi beberapa kali lagi. Beri dia kesempatan untuk turun dari panggung. Dia mendengus dan tidak berbicara. Wan Yu pergi beberapa kali, tetapi tidak ada hasil. Akhirnya dia menyerah. Tidak peduli lagi. Mungkin sudah sebulan lagi. Jiang Feng masuk penjara untuk kedua kalinya. Saya mengeluarkan 5.000 yuan lagi untuk membawanya keluar. Saya merasa agak tak berdaya. Ada apa ini? Adik ipar belum ada kabar malah membuat ulah lagi. Kamu ini sengaja tidak mau melanjutkannya. Jiang Feng tampak berantakan dan lesu. Hampir berubah dari pasangan mertua dulu. Saat mereka masih ada. Dia sudah 30 lebih. Masih seperti gadis yang tidak berpengalaman. Setiap hari berdandan rapi. Malas bekerja. Beristirahat setelah pulang kerja. Baru berapa lama? Tiba-tiba berubah menjadi pria paruh baya yang mesum dan suram. Ketika istri Jiang Feng sekali lagi menghadang kami berdua di depan kantor polisi. Saya dengan sadar menghindar ke samping. Terserah apa yang terjadi. Kali ini tidak ada pemukulan. Tidak ada makian. Hanya histeris. Dia hanya menatap adik iparnya dengan dingin untuk waktu yang lama. Lalu dengan lembut berkata, "Tepat sebulan, mari kita pergi ke biro sipil untuk mendinginkan kepala." Jiang Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan jujur ikut pergi ke biro sipil. Saya dengan canggung mengikuti sepanjang jalan. Menunggu mereka menyelesaikan prosedur. Melihat mobil istri Jiang Feng melaju pergi. Bertanya kepadanya mau kemana. Matanya kosong. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak ingin pergi ke rumahmu. Aku lebih baik menginap di hotel. Aku ingin beristirahat. Aku tidak ingin mengurus apapun. Terserah apa yang terjadi. Wan Yu datang dengan tergesa-gesa. Menampar Jiang Feng. Di wajahnya sudah bercerai. Rumah, mobil, anak-anak juga dikembalikan kepada orang lain. Apakah kamu sakit? Jiang Feng memalingkan wajahnya yang ditampar ke samping dan tersenyum. Aku merasa agak merinding.
Senyumnya memiliki arti yang agak gila. Jiang Wanyu. Apa kau orang baik? Datang untuk mengajariku. Perbuatan buruk yang kau lakukan. Kau pikir aku tidak tahu? Sambil berkata dia melirikku. Membuatku bingung. Aku beritahu padamu. Jangan ikut campur urusanku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku hancur bersama. Membongkar aibmu. Jiang Feng pergi. Aku menepuk-nepuk tubuhku yang gemetar karena marah. Memandang adik iparku yang linglung. Menghiburnya? Tidak bisa diatur. Kita tidak usah mengatur. Jangan marah. Ayo pulang. Wanyu dan adik iparku dengan kompak menyembunyikan perceraian dari mertua yang tidak tahu. Hanya dalam 2-3 bulan. Sementara istri dan adik ipar bukan lagi keluarga mereka. Dia bahkan tidak tahu setelah Jiang Feng berpisah dari istri dan anaknya. Tidak berpikir untuk bertobat. Malah melepaskan diri. Semakin tak terkendali bergaul dengan teman-temannya. Wanyu kembali ke rutinitas bekerja, berbisnis, lembur, dan begadang. Aku juga cukup sibuk. Bukan sibuk bekerja. Aku menutup klinik pengobatan Tiongkokku. Aku sibuk mengikuti istriku. Salahku. Dulu terlalu percaya padanya. Juga salahku karena mewarisi klinik pengobatan Tiongkok ayah. Setiap hari berurusan dengan obat-obatan dan pasien. Terlalu sedikit bergaul dengan lingkungannya. Selain Sister Bai, suami Youyang, dan beberapa orang terbatas yang aku tahu adalah rekan kerjanya, siapa orang lain dalam video itu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak bisa menyelidiki secara besar-besaran. Aku berpikir-pikir. Menyewa mobil. Setiap hari sebelum dia pulang kerja. Berjaga di depan gedung kantornya. Aku pikir dia akan memesan kamar di luar. Mungkin saat dinas keluar kota memesan kamar. Sekalian mengajak orang. Tetapi tidak di kota ini. Benar saja aku mendapatkannya. Kadang-kadang dia makan di kantin kantor. Terkadang dengan salah satu dari 48 pemeran utama pria itu. Bahkan beberapa dari mereka pergi makan di luar. Setelah minum, mereka mabuk. Naik taksi kembali ke kantor. Lalu berjalan kaki dari kantor ke gedung perkantoran di seberang. Ternyata dia menyewa apartemen cinta di gedung perkantoran di seberang kantor. Aku baru sadar. Tidak heran sebagian besar latar belakang dalam video itu sama. Ternyata itu difilmkan di apartemen itu. Dia sangat berhati-hati. Tidak pernah pergi berdua dengan pria-pria itu. Selalu pergi ke gedung perkantoran sendirian terlebih dahulu. Setelah 10 menit, 20 menit, pria-pria itu baru pergi ke sana. Pengelola gedung perkantoran sangat ketat. Bukan pemilik harus mendaftar untuk masuk dan keluar. Aku juga mencari cara untuk menyewa sebuah kamar. Menjadi salah satu pemilik di gedung itu. Baru bisa masuk dengan lancar. Aku menguntitnya. Setelah kembali ke kantor, aku masuk lebih dulu. Aku menggunakan teropong dari kamar yang kusewa untuk mengamati. Kapan dia berjalan ke arah gedung perkantoran ini. Setelah melihatnya masuk ke gedung perkantoran, aku pergi ke lift. Melihat dia berhenti di lantai berapa? Lantai 14. Aku tidak pernah menyangka. Aku ternyata menyewa di lantai yang sama dengannya. Saat lift naik, aku dengan cepat bersembunyi di tangga. Mendengar suara sepatu hak tingginya yang berirama mengetuk lantai. Seolah mengetuk hatiku. Saat dia membuka pintu. Saat memasuki ruangan. Aku sangat ingin berteriak. Tepat di kamar yang kusewa. Nomor kamar sebelah adalah 1416. Aku memasuki kamarnya pada malam 1418 itu. Ada 2 pria dari gedung perkantoran. Kedap suaranya lumayan bagus. Aku tidak terlalu jelas mendengar suara dari sebelah. Tapi mengapa harus mendengar dengan jelas? Sesekali suara lirih. Erangan? Napas berat. Cukup menyakitkan. Hatiku yang sudah mati rasa. 3. Waktu bahagia 3 orang berlangsung hingga pukul 1 dini hari. 2 pria berjalan satu demi satu. Terlihat dari teropong. Mereka masing-masing mengendarai mobil. Satu ke timur.
1 ke barat. Seharusnya pulang. Setengah jam kemudian, aku mendengar suara Wan Yu membuka pintu. Dan tak lama kemudian dari teropong aku melihatnya kembali ke kantor dengan susah payah. Hehe. Sepertinya pukul 14.16 adalah jamnya. Dia sudah bekerja keras setengah malam. Dan masih harus jujur kembali ke kantor untuk mempertahankan personal lembur. Benar saja, setelah beberapa saat, WeChat saya menerima gambar tempat tidur lipat di kantornya. Dan sebuah kalimat, suami tercinta, oke deh. Cukup sampai di sini saja hari ini. Kalau tidak tidur, aku akan hancur. Kehi dihancurkan oleh pria itu. Setelah mengetahui keberadaannya, aku tidak tinggal di 1418 untuk terstimulasi saat dia bahagia. Aku tinggal di bawah. Di mobil sewaan yang kutunggu pria-pria itu turun untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka. Melihat mereka tinggal di kompleks perumahan mana. Mengamati di luar kompleks. Pukul 1 atau 2 malam. Ada beberapa lampu yang masih menyala. Mengamati lampu mana yang menyala. Untuk menentukan gedung mana pria itu tinggal. Unit mana? Kamar mana? Aku membeli sebuah. Cukup bagus. KA kamera. Aku memotret setiap sosoknya saat masuk dan keluar gedung perkantoran dan kembali ke kompleks perumahannya. Sesampainya di rumah, dia menghadap cermin dan kamera untuk melakukan identifikasi. Siapa nama pria ini? Siapa nama pria itu? Hampir 3 bulan, 48 pria. Aku menemukan 32 orang. 32 keluarga ini tersebar di 22 kompleks perumahan. Dan 22 kompleks perumahan ini semuanya milik perusahaan properti yang sama. Saat ini, aku benar-benar merasa monopoli properti adalah hal yang baik. Aku membeli nomor WeChat di internet, berpura-pura menjadi salesman pemurni air, memberi manajer perusahaan properti sebuah amplop merah besar. Dan berhasil ditarik ke grup properti 22 kompleks perumahan. Kemudian dengan lancar menambahkan WeChat istri atau anggota keluarga lainnya dari pria-pria itu. 32 orang masih kurang 16. Saya mencari lagi melalui internet, tanpa diduga menemukan 6. 3 di antaranya adalah pemimpin tingkat menengah dari departemen atasan unit Wanyu. 3 lainnya adalah tingkat menengah dari kota sebelah. Jika dianalisis dengan cermat, Wanyu, ini berarti dia telah mengendalikan pria-pria di seluruh unitnya. Ada 10 lagi yang saya saring dengan cermat. Seharusnya sudah lama sekali. Sekarang sudah tidak terlalu berhubungan lagi. Bagaimanapun, mereka belum muncul dalam beberapa bulan terakhir. Sudahlah. Tidak masalah. 32 yang ada sudah cukup. Saya sudah hampir sakit menahannya. Saya harus segera menarik jaring. Saat libur hari kemerdekaan, Wanyu meluangkan waktu untuk menemani anak-anak bermain gila-gilaan di taman hiburan selama sehari. Keesokan harinya dia meminta maaf kepada saya. Sayang. Maaf. Aku harus lembur lagi. Aku berpura-pura marah, ada apa ini? Liburan 7 hari. Sudah berapa lama kami bertiga ayah dan anak tidak menikmati hobimu? Menemani selama sehari. Seolah-olah sudah menyelesaikan tugas. Dia tersenyum cerah dan nakal. Menjelaskan sambil marah dan tertawa. Aduh. Kudengar akhir tahun ini akan ada penyesuaian personalia di unit. Istrimu ini sangat mungkin akan naik dari tingkat menengah ke tingkat kepemimpinan. Saat-saat penting sebelum penyesuaian, aku harus menunjukkan yang terbaik. Aku terkejut sekaligus senang. Benarkah? Kau bekerja keras siang dan malam setiap hari. Akhirnya membuahkan hasil. Kalau begitu, suamimu ini harus mendukungmu sepenuhnya. Pergilah, pergilah. Wanyu. Pergi dengan gembira. Aku melihat punggungnya yang menjauh. Kejahatan dalam hatiku bergejolak. Berderu. Pukul 10 malam tanggal 3 Oktober. Yang memasuki kamar 1416 adalah Yo Yang dan seorang wakil menteri dari unit atasan. Aku menggunakan nomor ponsel yang kubeli secara online untuk melakukan 2 panggilan. Satu adalah melaporkan sebuah klub malam. Kamar X. Ada orang berkumpul untuk berjudi dan menggunakan narkoba.
Sejauh yang saya tahu. Akhir-akhir ini, Jiang Feng setiap hari di klub ini, di kamar ini, bermain kartu dan beberapa kali meminjam uang padaku. Saya sudah menasihatinya dengan sabar. Bahkan secara pribadi pergi ke klub untuk mencarinya. Dia ingin menyeretnya pulang. Tidak berhasil. Dia seperti tongkat ajaib. Matanya kosong. Setelah 20 menit, saya menelepon lagi. Melaporkan kamar 1416 di gedung perkantoran. Ada orang melakukan pesta pora dan menggunakan narkoba. Kemudian menggunakan akun WeChat penjualan mesin air mengirim pesan ke Bai Jie. Suami Muyo yang berselingkuh dengan Jiang Wanyu di kamar 1416 gedung perkantoran. Melampirkan 2 foto. Satu foto adalah punggung Wanyu memasuki gedung perkantoran. Satu foto adalah punggung Youyu memasuki gedung perkantoran. Saya bersembunyi di kamar 1418. Mendengar suara polisi mengetuk pintu. Mendengar teriakan panik dari sebelah. Mendengar mereka berlama-lama. Setelah membuka pintu. Pertanyaan polisi. Jawaban gugup Hi Wanyu. Belum sempat Wanyu dan polisi merespons. Terdengar serangkaian langkah kaki yang kacau dan tangisan Bai Jie yang berubah nada. Saya pikir, polisi seharusnya tidak terlalu banyak turun tangan untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Saya mendengar pintu 1416 didobrak. Saya mendengar teriakan dan makian Bai Jie. Mendengar dia memerintahkan untuk memukulku. Kemudian mendengar jeritan Wanyu dan suara Yo yang memohon. Sangat gaduh untuk sementara waktu. Lalu sekelompok orang dibawa pergi oleh polisi. Saya tinggal di 1418 mendengar orang-orang berdiskusi di lorong. Saya sudah lama menyadari bahwa penghuni 1416 tidak sederhana. Siang hari tidak pernah terlihat orang. Malam hari sering terdengar suara. Seseorang menanggapi. Bukan hanya tidak sederhana. Suatu kali saya secara tidak sengaja melihat dari lubang intip seorang pria mengetuk pintu 1416. Diam-diam. Melihat ke kiri dan ke kanan, terlihat bersalah. Seseorang tertawa. Tak disangka bermainnya sangat terbuka sekali. 2 pria, entah suaminya tahu atau tidak, kepalanya sudah seperti padang rumput yang luas. Orang lain ikut tertawa. Kebanyakan tidak tahu. Tapi mungkin saja ada orang aneh yang suka memakai topi hijau. Semua orang tertawa kecil. Berkelompok pulang ke rumah. Lorong kembali tenang. Aku duduk di lantai 1418 dan tertawa kecil. Aku pikir jika aku bercermin. Saat ini aku pasti tertawa seperti hantu. Aku menerima 2 panggilan telepon. Salah satunya memberitahuku bahwa Jiang Feng ditahan selama 10 hari. Dan memintaku untuk mengurus formalitasnya. Aku bertemu Jiang Feng di pusat penahanan. Ekspresinya lesu. Seperti orang bodoh. Aku bertanya kepada petugas yang menangani kasus. Apakah dia menggunakan narkoba? Petugas yang menangani kasus meliriknya tanpa ekspresi. Menatapku, tidak bisakah kamu melihatnya? Apa dia terlihat seperti orang normal? Aku mengangguk. Aku mengerti. Aku menatapnya dengan marah dan kecewa. Ada apa denganmu? Makan, minum, dan bersenang-senang tidak apa-apa. Tapi, makan, minum, dan berjudi, kau lakukan semuanya. Dia menatapku. Tiba-tiba menangis. Menangis terseduh-seduh. Menangis dengan memilukan. Setelah selesai menangis, dia menghapus air matanya. Dan menggosok wajahnya dengan keras. Baru kemudian menatap kakak iparnya. Di mana Jiang Wanyu? Aku menghela napas. Wanyu sedang sibuk akhir-akhir ini. Dia terus lembur. Dia jarang pulang. Aku tidak memberitahunya tentang ini. Aku takut dia marah. Adik ipar? Tertawa kecil. Beberapa kali. Memotong penjelasanku. Kakak ipar? Kamu orang yang jujur. Aku menatapnya dengan bingung, dia tertawa lagi, kakak ipar. Dulu aku merasa sangat hebat. Aku sudah berumur 30 lebih. Orang tua terus mengawasiku setiap hari. Aku tidak punya kebebasan sama sekali. Aku tidak berbicara.
Memperhatikannya mengoceh. Jiang Wanyu datang ke rumahku. Membujuk ayah dan ibu untuk kembali ke kampung halaman. Istriku tidak setuju. Aku juga pura-pura tidak mau. Tapi sebenarnya dalam hati aku sangat setuju. Dalam hati aku berpikir akhirnya aku akan mendapatkan kebebasan. Benar-benar bebas. Bebas makan dan minum. Bebas bermain-main di malam hari. Bisa tidak pulang semalaman. Bisa begadang semalaman. Hai. Siapa sangka istri dan anak-anakku akan hilang begitu saja. Aku juga ikut masuk penjara. Pekerjaan mungkin juga akan hilang? Aku menghela nafas. Besok aku akan pergi ke tempat kerjamu untuk meminta izin cuti. Katakan saja kamu tidak sengaja tertabrak mobil dan tidak parah. Tapi harus istirahat sekitar 10 hari. Seharusnya tidak ada masalah. Apakah di sini tidak akan memberitahu tempat kerja? Aku menatapnya dengan ragu. Dia tersenyum pahit. Sudahlah. Sudah kecanduan narkoba. Keluar pun percuma. Harus rehabilitasi narkoba wajib. Dengan pengendalian diriku ini, sepertinya sulit. Aku sudah tidak berguna. Aku berusaha menghibur adik iparku yang sedang terpuruk. Belum sempat kembali ke dia. Aku pergi dan menangis di telepon. Aku rasa aku cukup pandai berakting. Ketika aku berjalan di depan Wanyu, aku melihat mulutnya terbuka dan terbuka lagi, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menangis. Maafkan aku. Suami, maafkan aku. Aku salah. Aku salah. Semua ini salahku. Kumohon demi kedua anak kita. Kumohon. Aku menatapnya. Melihatnya menangis hingga tidak bisa menahan diri. Menangis hingga berantakan. Seingatku dia selalu tampil rapi dan mempesona. Dia suka memakai pakaian kerja. Tetapi pakaian kerjanya berbeda dari pakaian kerja pada umumnya. Kombinasi warnanya lebih segar. Ukurannya juga lebih pas di badan. Tampak seluruh dirinya anggun dan seksi. Dan sekarang, dia tidak lagi mengenakan pakaian kerja. Melainkan pakaian rumah yang dikenakan dengan tergesa-gesa. Bukan sepatu hak tinggi yang cantik di kakinya. Melainkan sepasang sandal kartun. Rambutnya berantakan dan kusut. Ekspresinya berantakan. Memalukan. Aku tidak berbicara. Tidak bisa berkata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia mencondongkan tubuh ke arahku. Berusaha meraih tanganku yang ada di atas meja. Aku tiba-tiba tersadar. Menarik tanganku kembali. Akhirnya bisa berbicara. Kenapa? Dia membeku. Menundukkan kepala. Tidak berbicara. Suaraku bergetar. Kenapa jatuh cinta pada pria lain? Jatuh cinta pada dua orang. Kenapa? Kenapa tidak mengajukan perceraian? Dia menelungkup di meja dengan kesakitan. Bukannya aku tidak jatuh cinta pada orang lain. Lalu kenapa? Dia tidak berbicara. Berapa lama amarah di hatiku bisa kutahan? Sudah berapa lama kamu bersama kedua pria itu? Dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Menatapku sekilas. Belum lama. Benar-benar belum lama. Aku mencibir. Kau menganggapku bodoh. Rumah ini kau yang menyewa, kan? Sudah berapa lama menyewanya? Youyang adalah atasan langsungmu. Pria lainnya adalah atasan di departemenmu. Kalian berhubungan sampai bermain tresome. Ini bukan masalah 1 atau 2 hari. Tawaku menyedihkan. Kenapa Jiang Wanyu? Berapa banyak topi di atas kepalaku? Apakah kau menumbuhkan padang rumput yang luas untukku? Anak-anak itu anakku? Kamu bilang padaku. Apakah anak itu anakku? Dia menangis hingga berlutut di tanah. Suami, suami. Kumohon. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tersenyum pahit. Kau memintaku melakukan apa setelah semua ini? Tertangkap basah berzina. Hingga membuat keributan di kantor polisi. Orang-orang memberitahuku.
Kau dilaporkan melakukan pesta pora. Kau memintaku apa? Memintaku untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memintaku menikmati rasanya memakai topi hijau. Dia berbaring di tanah. Menangis hingga hampir pingsan. Kakak beradik itu satu ditahan 10 hari. Satu ditahan 5 hari. Bagus sekali. Aku kembali ke rumah. Pengasuh keluar berbelanja. Rumah kosong. Aku duduk di sofa ruang tamu. Tertawa bodoh, semakin tertawa. Suaranya semakin keras. Suaranya semakin melengking. Keesokan harinya Bai Jie datang mencariku. Aku sedang membereskan kekacauan di klinik pengobatan Tiongkok. Aku berencana menyewakan rumah itu. Bai Jie terlihat jauh lebih tua. Dia duduk di tempat dia selalu datang. Duduk di kursi itu. Tertawa seperti menangis. Tahukah kau? Dr. Zhang. Aku sudah lama mendengar bahwa Jiang Wanyu bukanlah wanita jujur. Dulu sekali aku pernah mendengar orang berkata. Dia adalah biskota di sistem mereka. Banyak orang bilang dia sangat terbuka. Aku tidak berkata apa-apa. Duduk aku di sana. Aku sering bercanda dengan Yo Yang. Aku berkata Yo Yang. Kau tidak mudah mencapai posisi ini hari ini. Jangan sampai ada masalah karena hubungan asmara. Itu tidak sepadan. Dia tersenyum pahit. Aku bahkan langsung berkata padanya. Aku berkata bahkan jika kau tidak tahan, carilah yang bersih. Aku tidak boleh memprovokasi orang seperti Jiang Wanyu. Kamu terlalu kotor. Yo yang berjanji padaku dengan baik. Dia sering berkata padaku. Dia juga tidak menyukai wanita murahan. Dia juga merasa itu kotor. Ketika dia melihatku dan tahu bahwa kamu adalah suami Jiang Wanyu. Kamu tidak tahu betapa terkejutnya aku. Kamu terlihat seperti orang yang teliti, serius, dan jujur. Jiang Wanyu. Ini menindas kejujuranmu. Aku berkali-kali ingin berbicara denganmu. Hati-hati. Amati lebih banyak. Istrimu? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak pernah menyangka. Aku masih memanggilnya suami. Kamu ditipu oleh istrimu. Tetapi ditikam dengan kejam oleh suamimu sendiri. Dia tidak hanya berselingkuh. Tidak hanya berhubungan dengan Jiang Wanyu. Tetapi juga bermain sangat buruk. Ketika dia pergi, dia mengatakan sesuatu kepadaku. Kudengar Jiang Wanyu punya hobi. Dia diam-diam merekam proses perselingkuhan mereka. Cari saja. Dia adalah pihak yang bersalah. Lebih banyak. Usahakan sedikit. Keuntungan juga bagus. Ketika Wanyu keluar dari pusat penahanan, aku sudah mengepak barang-barangku. Wanyu melirik koporku. Kakinya lemas. Duduk di tanah. Ketika aku lewat di sampingnya, dia mengulurkan tangan dan memeluk pahaku. Aku berhenti dan menunduk untuk melihat ekspresinya yang menyedihkan. Jangan pergi, oke? Aku mencibir, jika kau bisa menjamin salah satu dari kedua anak itu adalah anakku, aku tidak akan pergi. Wanyu menarik suamiku dengan keras. Suami? Aku mohon padamu. Aku benar-benar kerasukan setan. Aku sakit? Aku benar-benar sakit. Aku mencintaimu. Aku mendorongnya ke samping. Bagaimana kamu bisa punya muka untuk mengatakan aku kamu ketika kamu berbicara? Apakah kamu merasa jijik dengan dirimu sendiri? Kata-kataku tidak bisa diucapkan. Sebuah teguran datang dari belakangku, Zhang Yida. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan Wanyu? Ketika aku berbalik, ayah dan ibu mertuaku berdiri di pintu. Ibu mertua gemetar sambil menunjuk ke arahku. Sepertinya selama ini mereka tidak bisa menghubungi Wanyu. Juga tidak bisa menghubungi Jiang Feng. Ketika mereka menghubungiku, aku mengabaikan mereka. Akhirnya khawatir. Mereka datang dari jauh. Ibu mertua menjatuhkan kardus di tangannya. Menyuruh bibi untuk membawa Wanyu ke lorong. Dia berlari ke arah Wanyu. Membantu Wanyu berdiri. Dengan cemas memeriksa apakah ada luka pada Wanyu.
Ayah mertua masih memarahiku. Zhang Yida. Ada apa denganmu? Seorang pria sejati benar-benar memukul wanita? Apakah karena kami tidak ada di sini selama ini? Kamu pikir Wan Yu tidak punya tempat bergantung? Dulu aku pikir kamu anak yang jujur. Tidak kusangka kamu berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu mertua akhirnya selesai memeriksa. Dan menemukan bahwa Wan Yu hanya terlihat berantakan tetapi tidak terluka. Dia merasa lega dan berbalik untuk memarahiku. Pertengkaran suami istri itu normal. Tetapi bertengkar sampai melakukan kekerasan bukanlah hal yang seharusnya dilakukan seorang pria. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Apa yang terjadi? Aku mencibir. Kalau begitu akan kuberitahu apa yang terjadi. Wan Yu berteriak, Zhang Yida. Kumohon jangan, aku mencibir. Membuka koper. Mengeluarkan 2 laporan tes DNA. Dan melemparkan 1 ke ayah mertua. Lihatlah. Jika kamu tahu bahwa Jiang Feng bukan anak kandungmu, apakah kamu akan melakukan kekerasan? Belum sempat dia mengambilnya. Aku melemparkan 1 lagi padanya. Jika kamu tahu bahwa bahkan Jiang Wan Yu bukan anak kandungmu, apakah kamu akan melakukan kekerasan? Aku tersenyum sinis. Atau apakah ayah mertua suka memakai topi hijau? Suka padang rumput hijau di atas kepala. Bersedia membesarkan anak orang lain. Ayah mertua gemetar. Tangan kirinya mengambil 2 laporan itu. Dengan tergesa-gesa membolak-balik beberapa halaman. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Wan Yu. Tangannya menunjuk ke arahnya sambil gemetar. Bibirnya? 1 kata pun tidak terucap. Lalu jatuh pingsan. Di tengah jeritan ketakutan Wan Yu dan ibu mertua. Aku maju selangkah untuk membantu menopang ayah mertua yang jatuh ke tanah. Membaringkannya. Kuperiksa denyut nadinya, dia terkena stroke. Aku seorang dokter. Tentu saja aku harus memberikan pertolongan pertama. Setengah jam kemudian, ayah mertua perlahan terbangun. Aku menghindar dan menjauh. Mengatakan sesuatu kepada Wan Yu. Panggil ambulans. Dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Baik. Cepatlah. Mengangkat koper. Pergi dengan tatapan Wan Yu dan ibu mertua. Bai Jie mengatakan kepadaku. Hal pertama yang Yo yang lakukan setelah keluar dari pusat penahanan adalah mengajukan gugatan cerai padanya. Dia menangis dan tertawa. Dia sebenarnya membenciku. Dia berkata, jika aku tidak pergi untuk menangkap basah dan membuat masalah menjadi besar, dia tidak akan dihukum oleh unitnya. Tidak akan menghancurkan karir yang bagus. Tidak akan malu untuk bertemu orang. Dia tampak gila. Dia bahkan mengatakan bahwa aku kekanak-kanakan. Dia berkata urusan pria dan wanita. Hanya orang bodoh sepertiku yang peduli dengan cinta. Kekanak-kanakan. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia menikahiku hanya untuk meminjam urusan ayahku. Agar dia tidak perlu berjuang terlalu keras selama beberapa tahun. Dia berkata, apakah masih ada tempat untuk berbicara keadilan di dunia ini? Unit mereka bahkan datang kepadaku untuk melakukan pekerjaan. Memintaku untuk tidak membuat keributan lagi. Apa pengaruh buruknya terhadap unit? Juga mengatakan kepadaku untuk bersabar, jika keributan menjadi besar. Itu juga tidak baik untuk masa depan anak-anak saya. Orang-orang ini sebenarnya membantu menutupi ketiga anjing dan wanita itu. Saya mengirimkan video Yo Yang dan Wan Yu kepadanya. Saya sudah menduga ada skandal semacam ini di dalam sistem. Para pemimpin unit pasti akan menutupinya. Bai Jie adalah orang yang memiliki pandangan yang sangat benar dan sedikit impulsif. Mereka menggunakan cara yang lembut dan keras padanya. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang akan merugikan semua orang. Benar saja. Malam itu, internet dipenuhi dengan rumor tentang hasil perselingkuhan internal sistem tertentu. Berbicara tentang kemajuan dan sebagainya. Postingan itu memiliki foto. Ada tangkapan layar video. Meskipun ada mosaik. Tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi seluruh jaringan. Banyak perdebatan. Adik ipar dibebaskan. Hari itu,
Saya bersembunyi tidak jauh. Saya melihat ibu mertua membantu ayah mertua yang lemah berdiri di depan gerbang pusat penahanan. Ketika Jiang Feng keluar, tidak ada tangisan kesakitan yang berat setelah lama berpisah. Tidak ada penyesalan juga. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Ayah, ibu. Aku tidak bisa lagi. Selamatkan aku. Kecanduan narkobanya menyerang, ayah mertua menusuk tangannya. Menatap putranya yang berguling-guling di tanah tanpa bergerak. Setelah beberapa saat, dia jatuh lagi. Kali ini saya tidak pergi menyelamatkannya. Jiang Feng tahu tentang perselingkuhan kakaknya di luar. Saya kira ayah mertua saya juga tidak tahu apa-apa. Singkatnya, seluruh keluarga ini tidak bersalah. Saya tidak perlu merasa bersalah. Saya berdiri di kejauhan, menyaksikan ibu mertua menjerit dan menangis. Kadang menarik suaminya. Kadang menarik putranya. Anggota badan kiri menyentuh kanan. Panik. Ayah mertua masuk rumah sakit lagi. Petugas gerbang pusat penahanan yang membantu memanggil ambulans. Adik ipar dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi narkoba wajib. Wan Yu dipecat. Yo yang juga dipecat bersama. Begitu juga pemimpin departemen atasan mereka, Sister Bai sangat senang. Aku tahu. Jika aku bersabar, semua milik Yo yang di masa depan akan menjadi milik anakku. Tapi mengapa aku harus bersabar? Jika anakku memiliki kemampuan, dia juga bisa menciptakan karirnya sendiri. Jika dia tidak punya, memberinya gunung emas dan perak pun akan habis. Sekarang sudah beres. Tidak bisa disembunyikan lagi. Semua takut. Yo yang berlutut di tanah memohon padaku. Aku memukulinya sekuat tenaga. Sungguh melegakan. Senyumnya sangat memilukan. Aku bertanya pada Yo yang anak siapa kedua anak Wan Yu itu. Yo yang berkata, dia tidak tahu. Mungkin Jiang Wan Yu sendiri juga tidak tahu. Dokter Zhang, sebaiknya kamu pergi dari tempat ini. Terlalu sulit. Seminggu kemudian, Wan Yu menemukan klinik pengobatan Tiongkok. Klinik pengobatan Tiongkokku hampir tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah menjual semua yang bisa dijual. Baru 10 hari sejak aku meninggalkan rumah terakhir kali. Wan Yu terlihat jauh lebih tua. Dalam ekspresi lelahnya, sulit menemukan bayangan Zhang yang dulu. Apakah Zhang Yida ingin bercerai? Mengangguk? Tidak bisa diselamatkan lagi? Aku tertawa kecil. Kamu ingin menyelamatkannya? Mengapa? Apakah merawat ayahmu sangat sulit? Apakah merawat dua anak sangat melelahkan? Apakah dipermalukan setiap hari sangat memalukan? Dia menundukkan kepalanya. Air mata menetes satu persatu di tangannya yang saling bertautan, yang diletakkan di pangkuannya. Zhang Yida, dengarkan aku. Aku mohon padamu. Kamu tidak tahu. Dia menghapus air matanya dengan tangannya. Mengangkat kepalanya dan melirikku. Lalu dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Aku sakit. Sungguh, aku menyadarinya ketika aku masih kuliah. Aku menemukan hal yang sangat kusukai. Dan hampir setiap hari aku membutuhkannya. Bahkan ketika sulit untuk dipenuhi. Aku panik. Aku tidak berani pergi ke dokter. Hanya bisa mencari di internet. Mungkin tahu bahwa aku adalah tipe pasien itu. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Jelas sangat membenci diri sendiri. Setiap kali malam tiba, tidak bisa menahan diri. Aku hanya bisa terus mencari pacar. Terus meminta. Setelah mulai bekerja, aku menahannya untuk sementara waktu. Kemudian aku dikenalkan padamu melalui kencan buta. Kemudian menikah. Kemudian hamil. Aku pikir penyakitku sembuh. Tanpa diduga menjadi lebih parah. Suatu kali ada makan malam bersama rekan kerja. Aku minum sedikit anggur. Dan ditarik oleh Yoyang. Aku tidak bisa menahan diri di kantornya. Aku bersamanya. Setelah ada yang pertama, ada yang kedua. Kemudian menjadi tak terkendali.
dan menempuh jalan yang salah. Aku terkekeh dan berkata seperti ini. Kamu adalah seorang pasien. Aku harus memahami kamu. Tidak, tidak, tidak. Dia menyangkal dengan panik. Aku hanya ingin memohon padamu untuk memberiku kesempatan. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Aku takut. Dulu aku maju berperang di luar. Aku tidak pernah khawatir. Karena aku memiliki dukunganmu di belakangku. Kamu tidak tahu bahwa kamu selalu menjadi pilar mentalku. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menjalani hidupku di masa depan tanpamu. Aku tiba-tiba marah besar. Apakah kamu masih punya muka? Kenapa kalau kamu sakit? Kenapa kalau sakit tidak diobati sampai sembuh? Kenapa tidak melajang saja dan berhubungan dengan banyak pria? Berhubungan dengan sebanyak mungkin pria. Siapa yang peduli aku merendahkannya karena tidak mengobati penyakit? Masih ingin menikah? Setelah menikah? Masih berhubungan dengan pria lain? Melahirkan 2 anak. Entah anak haram siapa yang diberikan padaku. Memintaku mengurus anak dan keluarga. Kau keluar dan melakukan apapun yang kau mau. Kau pikir kau putri presiden? Semua hal baik adalah tangisanmu yang tertutup. Aku tidak merasa lega. Tidak bisa tanpaku, aku adalah pilarmu. Tanpaku kau tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup, Cih. Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Kau tidak bisa mengurus 2 anak dan ayahmu, kan? Benar bukan? Aku berjanji padamu. Kembali bersamamu bisa membantumu mengurus orang tua dan anak-anak. Kau akan merasa lebih santai. Mungkin setelah beberapa tahun kau masih seperti dulu. Kau masih bisa keluar dan berhubungan dengan pria lain. Tidak, tidak, Zhang Yida, mohon padamu. Aku akan berobat. Aku berani? Aku tidak berani. Tidak akan berani lagi. Aku benar-benar ingin menamparnya. Apa hubungannya denganku? Kenapa tidak kau lakukan sejak dulu? Aku adalah seorang dokter. Kau tidak tahu selama bertahun-tahun. Kau menyembunyikannya seperti ini. Sekarang kau tidak takut untuk berobat. Setelah sembuh, perselingkuhanmu dengan pria lain bisa ditutupi. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu? Kau mau berobat dan mengaku. Aku akan memaafkanmu, kalau begitu beritahu aku anak siapa kedua anak itu. Anak Yo Yang atau atasanmu itu? Wan Yu terdiam. Bisakah aku mencari istri Yo Yang? Meminta Yo Yang dan kedua anak itu melakukan tes DNA. Untuk memastikan. Tidak, tidak, tidak. Wan Yu ketakutan pada Zhang Yida. Jangan membuat masalah. Jangan membuat masalah. Aku membuat masalah. Baiklah. Aku tertawa getir. Anak yang kubesarkan selama bertahun-tahun. Tidak punya hak. Untuk tahu aku membesarkan anak siapa. Kau masih berani memintaku. Memintaku untuk kembali mengurus 2 anak harammu. Aku bertanya padanya. Apa kau tidak main-main dengan pria akhir-akhir ini? Dia menggelengkan kepalanya. Menatapku dengan bingung. Aku mencibir. Ini bukan berarti bisa menahan diri. Tanpa pria. Ini bukan berarti tidak mati. Itu bukan penyakit. Itu murahan. Murahan. Wan Yu pergi dengan linglung. Aku menatap punggungnya. Hatiku dipenuhi kesedihan. Aku memberinya kesempatan. Demi kedua anak itu. Aku tidak menyinggung soal 48 pria. Asalkan dia mau mengatakan siapa ayah anak-anak itu. Meskipun dia berbohong padaku. Aku rela. Lagi pula kedua anak itu. Telah kusayangi dengan tulus selama bertahun-tahun. Belakangan ini, seberapapun sakitnya hatiku, aku tidak pernah tega memberikan sedikit pun ekspresi buruk kepada kedua anak itu, bahkan saat meninggalkan rumah. Hari itu pun aku mengantar mereka ke sekolah terlebih dahulu. Baru kembali untuk mengemasi barang-barang. Namun sampai saat ini, dia masih membohongiku. Mungkin dia pikir yang ku ketahui. Perselingkuhannya hanya dengan Yo Yang dan pemimpin itu. Dia pikir aku tidak tahu video-videonya.
Dia pikir jika dia memohon padaku beberapa kali lagi, mungkin aku benar-benar bisa memaafkannya dan kembali melanjutkan hidup bersamanya. Setengah bulan kemudian, aku mendapatkan akta cerai. Klinik TCM-ku juga sudah disewakan. Aku pergi ke gerbang sekolah kedua anak itu. Melihat mereka keluar setelah pulang sekolah. Melihat Wanyu menjemput mereka. Tempat ini, kota ini, sudah tidak ada lagi orang yang bisa kukhawatirkan. Aku mengemasi barang bawaanku. Mengendarai mobilku menuju pihak pria. Kemarin ibuku mengirimiku pesan. Dia sudah sampai di Guilin. Itu adalah tempat yang indah. Aku pikir aku perlu pergi mengembara bersamanya. Dan menceritakan kisah tragis ini kepadanya. Menghibur dirinya yang akan memasuki kota berikutnya. Di wilayah itu, saya berhenti dan menggunakan ponsel bekas. Menggunakan akun WeChat penjual penjernih air. Mengirim 32 video kecil HD tanpa sensor pria dan Wanyu ke grup properti mereka masing-masing. Kemudian diam-diam keluar dari grup. Lalu mengeluarkan kartu SIM. Membuang kartu dan ponsel itu ke waduk di pinggir jalan. Saya masih tidak rela Wanyu menjalani kehidupan yang tenang. Biarkan badai datang lagi. Mungkin suatu hari saya bisa tahu dari berita siapa ayah dari kedua anak itu?